Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga saudara semua diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini, kami boleh kembali lagi datang di hadirat Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, urapi kami semua. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kepercayaan pada rencana Tuhan. Meskipun terkadang jalan yang kita tempuh dipenuhi dengan pencobaan dan tantangan, kita seringkali berhadapan dengan situasi yang menguji iman kita, membuat kita merasa tak berdaya dan tak yakin akan hari esok. Namun Yakobus memberikan nasihat yang sangat berharga. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mengapa kita harus merasa bahagia dalam keadaan yang sulit? Karena setiap pencobaan adalah kesempatan bagi iman kita untuk bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Iman yang teruji
adalah iman yang dapat dipercaya dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah atau kehilangan harapan, karena di balik setiap pencobaan yang kita alami, ada berkat dan mahkota kehidupan yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka yang setia dan mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Namun tidak jarang, banyak orang frustasi untuk menjaga kehidupan doanya tetap konstan, hingga menerima jawaban atas doa-doa yang mereka naikkan. Berikut ini beberapa hal yang akan membawa kehidupan doa kita masuk ke dalam tingkatan yang baru. Yang pertama, bertahan, jangan berkecil hati. Terus naikkan pujian atas kebaikan Tuhan. Yakobus menyemangati kita untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi cobaan yang menguji iman kita. Hal ini mungkin terdengar sulit, namun ketika kita bertahan saat menghadapi pencobaan itu, mengandalkan iman kita dan percaya bahwa Tuhan melihat hati kita, kita akan muncul menjadi pribadi yang sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan dan cobaan, karena pengalaman tersebut membentuk kita agar siap menerima jawaban doa yang telah Tuhan sediakan. Bahkan di tengah rasa sakit kita, jika kita tetap berdoa, berpegang pada firman Tuhan, dan percaya pada janji-janji Tuhan, maka kita akan melihat kebaikannya akan membawa kita ke sebuah tempat yang lebih baik lagi. Betapa sering kita merasa terbebani oleh masalah yang kita hadapi, dan dalam keputusasaan kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Namun mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Setiap cobaan yang datang adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk dan memurnikan kita. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa kita bisa datang kepada Tuhan memohon kekuatan dan hikmat untuk menghadapi setiap tantangan. Tuhan selalu siap untuk mendengar doa kita dan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan waktu dan rencananya. Yang kedua, berhenti khawatir. Mintalah hikmat dari Tuhan berkaitan dengan situasi Anda saat ini. Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya. Dia akan memberikan dengan murah hati. Bahkan Dia sangat senang ketika orang-orang yang dikasihinya datang kepadanya dan mengungkapkan masalahnya. Seringkali kita mencoba keluar dari masalah kita dengan kekuatan kita sendiri dan datang kepada Tuhan sebagai pilihan terakhir. Allah berkata kepada kita dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3 demikian, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jika saudara datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan berkaitan dengan masalah yang sedang saudara hadapi, Tuhan berjanji akan menunjukkan cara-cara untuk menghadapinya. Yang ketiga, menghadapi keraguan, datang kepada Tuhan dengan iman dan harapkanlah jawabannya. Ketika kita meminta bantuan Tuhan, ingatlah
bahwa Dia adalah setia. Ketika Yesus mengundang Petrus untuk berjalan dengannya di atas air, Petrus dapat melakukannya selama dia terus menatap pada Yesus dan tidak berfokus pada keadaan sekitarnya. Ketika kita melihat gelombang di sekeliling kita dan air di bawahnya, kita akan tenggelam. Ketika kita meminta Allah untuk menolong, fokus pada firman Tuhan dan apa yang Dia sedang katakan di dalam hati kita. Jangan izinkan situasi mengendalikan kehidupan kita, namun buat iman kita yang menentukan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini tidak jarang kita merasa seperti Petrus yang mulai tenggelam ketika menghadapi gelombang kehidupan. Keraguan seringkali datang saat kita kehilangan fokus pada Tuhan dan mulai terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Tetapi mari kita belajar dari pengalaman Petrus bahwa selama kita tetap fokus pada Tuhan dan percaya pada janjinya, kita akan tetap teguh berdiri meskipun di tengah badai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita merasa paling lemah sekalipun. Dia adalah tempat berlindung yang aman dan batu karang yang tak tergoyahkan. Dalam setiap doa yang kita naikkan, datanglah dengan iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab kita sesuai dengan kasih dan rencananya yang sempurna. Yang keempat, ingatlah, Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Dengan standar dunia, orang-orang kaya memiliki peluang terbesar karena mereka memiliki sumber daya untuk mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan. Mereka bisa mendapatkan semua yang terbaik yang ditawarkan dunia dan juga bisa mendapatkan kekuasaan serta pengaruh melalui kekayaan mereka. Sebaliknya, Tuhan tidak terkesan dengan kekayaan seseorang, melainkan dengan kesediaan kita untuk percaya kepadanya dan ketaatan dalam apa yang telah Tuhan firmankan. Jika kita kaya dalam iman, tidak ada batas untuk apa yang Tuhan dapat lakukan melalui hidup kita. Yang kelima, bertekun, terus arahkan pandangan saudara pada Tuhan dan bersyukur kepadanya untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Melalui bertekun dalam doa di setiap saat, memuji Tuhan dan percaya kepada kebaikannya, kita akan membangun karakter yang kita perlukan untuk siap menerima semua yang telah Tuhan persiapkan, sehingga kita tidak akan kewalahan. Dan di setiap situasi, kita akan muncul sebagai pemenang. Hal ini adalah gambaran kecil dari kemenangan yang menanti semua orang percaya suatu hari nanti. Ketika kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan telah janjikan untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada pencobaan yang kekal dan tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, merencanakan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik bagi kita. Ketika kita bertekun dan terus memandang kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan baru untuk menghadapi setiap hari. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk memuji Tuhan. Karena setiap doa dan pujian adalah benih yang ditanam, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan hasil yang melimpah dalam hidup kita. Dan ketika saat itu tiba, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lalui tidaklah sia-sia, tetapi menjadi bagian
dari rencana Tuhan yang indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih buat suara-Mu pada malam hari ini yang meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami, sehingga setiap kali kami berdoa, kami yakin dan percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mendengar renungan pada malam hari ini. Berkati dalam setiap keadaan mereka, dalam setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli terhadap kehidupan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun mereka semakin hari, semakin dekat kepadamu. Dan biarlah setiap doa-doa yang mereka naikkan, yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, hari ini mereka boleh mendapatkan jawabannya daripadamu. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, hanya di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh merasakan lawatan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi ujian iman. Bagi mereka yang merasa terbebani oleh masalah hidup, yang mungkin merasa tak sanggup lagi berjalan, kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan ketekunan. Biarlah mereka tetap berpegang teguh pada janji-Mu dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Penuhi hati mereka dengan damai sejahtera dan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang mencari jawaban atas masalah mereka. Engkau yang berjanji untuk memberikan hikmat kepada siapapun yang memintanya dengan iman. Kiranya Engkau memberikan terang dan pengertian bagi umat-Mu yang bingung dan membutuhkan petunjuk-Mu. Bimbing umat-Mu di setiap langkah, dan biarkanlah mereka merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Keselamatan terjadi untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh memimpin dengan bijaksana, dengan adil, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya bahwa Engkau tidak dibatasi oleh keadaan kami, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Biarlah kami tetap bersandar sepenuhnya kepadamu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan atau kekayaan dunia, melainkan untuk kaya dalam iman dan ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon agar Engkau terus memberikan kami ketekunan untuk berjalan dalam iman, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang terus berdoa, memuji, dan bersyukur kepadamu dalam segala hal. Kami yakin dan percaya bahwa kemenangan yang Engkau janjikan akan menjadi milik kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan benar. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.